Shalom Bapak Ibu Jemaat semua sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh kasih karunia Kristus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengenang segala kebaikan Tuhan yang segitu baiknya dalam hidup kita. Bapak, kami tahu Tuhan, hari ini kami dikumpulkan di tempat ini bukan karena kami kebetulan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami bisa kumpul di tempat ini Bapa, tapi karena kasih dan kemurahan yang daripada Bapa yang melingkupi kami semua. Tuhan berkati Bapa, setiap mulut yang akan memuji nama-Mu, setiap hamba yang akan bersorak-sorai untuk keagungan nama-Mu. Kau yang tutup bungkus dan lingkupi kami Bapa, berikan hati kami yang tulus Bapa untuk Engkau. Haleluya. Terima kasih. Yesus, makasih. Mari semuanya kita bersatu. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sama-sama kita mau ulang lagunya dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita sama-sama puji Tuhan dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat bagi nama-Mu, Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, segala
sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan baik, haleluya. Oh Yesus, Kau yang menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, puji mengucap syukur. Sungguh Kau baik Bapa. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang sangat baik, Kau yang bukan baik, Tuhan. Terima kasih, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Semuanya katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi, hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami mau memulai ibadah ini. Berikan kami hati-hati yang mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan boleh memuji, memuliakan, bersorak-sorai atas keagungan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam tata ibadah kita hari ini, kita mau baca Credo Gereja Bukit Jaya dalam hitungan 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur pada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendak-Nya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akhlakmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus besar? Boleh angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus besar? Katakan amin. Amin. Mari kita puji Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan berberkah bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan
dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya mari kita bernyanyi, kita bersorak-sorai, memuji namanya. Semuanya bertepuk tangan di atas Pak. Kita percaya Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kita, amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, dianya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan segala yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh mempersiapkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang segitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Dan sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau memberi sebagian kecil Bapa dari apa yang kami punya kepadamu Bapa. Bukan seberapa besar Tuhan, tapi seberapa kami mau Tuhan untuk mengembalikannya kepadamu Bapa. Berkati orang-orang yang memberi Bapa, kami berkati segalanya yang Kau berikannya Bapa. Kau yang berkati pekerjaannya, kehidupannya, keluarganya Tuhan. Kau yang melingkupi Bapa. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan, Kau yang tutup bungkus dalam tangan-Mu. Biarlah ini semua berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Maha Besar. Ya, tiba saatnya untuk anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ya, semua anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ya, saya undang Kak Tony untuk berdoa. Saya undang Kak Tony untuk berdoa. Oke adik-adik, yuk kita semua mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Gak boleh berisik ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita. Bapak terima kasih, kami ucap syukur Bapak buat keberadaan anak-anak kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Bapak Engkau memberkati tumbuh kembang mereka Bapak, Engkau berkati kesehatan mereka Bapak. Dan kami percaya mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, menjadi anak-anak yang percaya dalam Engkau Tuhan. Saat ini Bapak, kami akan beraktivitas Tuhan di bawah bersama kakak-kakak sekolah minggu. Mari Engkau berkati kami Bapak, agar kami Tuhan mendapatkan pelajaran yang lebih baik Bapak, sehingga kami dapat mengenal Engkau Bapak lebih jauh lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan aktivitas kami dan kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Haleluya, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita ke bawah ya. Ya, terima kasih. Semoga anak-anak sekolah minggu bertumbuh dalam Kristus. Bapak Ibu saya undang untuk kembali menyiapkan hati kita. Kita mau fokuskan diri kita dalam Tuhan. Kita mau mengingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulut ini Tuhan penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu lah Tuhan aku menyembah pada hari ini Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat kami semuanya pada pagi hari ini Tuhan. Ungkapkanlah isi hati-Mu kepada umat-Mu pada hari ini Tuhan.
Biar Engkau membuka hati-hati kami Tuhan, menjadi bejana-bejana, menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap Tuhan dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi umat-Mu Tuhan yang hadir, sehingga firman-Mu ini Tuhan benar berjalan dan kami bisa mengerti dan memahami dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berfirmanlah, kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, mulai pertama saya mengucapkan kepada Bapak Gembala, walaupun Bapak Gembala tidak ada tempat ini, dan pengurus yang ada tempat ini, saya untuk kedua kalinya khotbah di tempat ini. Sudah ingat nama saya? Ada yang ingat? Iya, nama saya gampang kok, gampang diingat. Dan biasanya anak-anak muda itu paling gampang sekali menghafal artis yang paling ganteng. Iya, artis yang paling ganteng itu di China apa? Siapa namanya? Andi Lau. Tapi nggak pakai launya ya, Andi aja. Ya, nama saya Andi, tapi belakangnya pakai Alkitab, yaitu Sulaiman, ya Nabi Sulaiman. Jadi nama saya Andi Sulaiman. Jadi kalau ketemu di jalan Bapak Ibu silakan sapa, ya. Ya saya ulang lagi perkenalan saya nama saya Andi Sulaiman, pelayanan di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia yang berada di Jembatan 5 Kota Jakarta ya. Jadi nanti kalau ke Jakarta ke pusat kota Jembatan 5 kalau mau beli perabot rumah tangga itu pusatnya. Bapak Ibu mau mencari apa di situ semua ada. Ya, harganya murah-murah. Ya, bukan saya promosi, tetapi kalau mau silakan datang, nanti bisa berkunjung ke gereja saya, nggak jauh dari situ. Oke, hari ini saya diberikan tema oleh Bapak Gembala tentang kerukunan keluarga membawa berkat. Ya, tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya adalah kerukunan keluarga membawa berkat. Kita akan baca firman Tuhan, saya sudah tampilkan ayatnya. Ya, bagi yang mau buka Alkitab silakan, mau buka kitab sucinya melalui handphone dan tab silakan, atau mau lihat di depan silakan. Saya sudah tampilkan ayatnya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Nyanyian Siara Daud. Apabila saudara seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama. Bapak Ibu di sini dalam ayat ini berkata, sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup rukun. Kalau rukun itu bagaimana sih Bapak Ibu? Gak ada ya, kalau zaman dulu waktu kita kecil tuh, saya kecil begini sama begini ya. Betul gak? Musuhan sama baikan. Apakah di antara keluarga kita, adakah seperti hidup gak rukun? Satu dengan yang lainnya. Kalau kita hidup rukun kata firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan Bapak Ibu mau diberkati, tapi gak hidup rukun. Bisa gak? Berkat mau? Mau. Siapa yang gak mau diberkati? Gak ada. Maunya semua diberkati. Tapi kalau hidup rukun, gak mau. Bagaimana berkat itu akan mengalir? Firman Tuhan di sini katakan, sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup rukun. Kalau hidup rukun tuh enak Bapak Ibu. Satu rumah rasanya indah. Tapi kalau misalnya hidup dalam satu rumah, hidupnya gak rukun, itu seperti neraka kecil. Bapak Ibu kalau mau menikmati neraka kecil, udah gak usah hidup rukun. Itu rasanya gak betah. Gak betah di rumah, gak betah di berkumpul, itu namanya orang gak hidup rukun. Maunya kemana-mana dan sebagainya. Itu orang yang mengalami hidup yang tidak rukun. Saya akan slide selanjutnya. Di sini Dr. Kenneth Kavin berkata, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Jadi kalau kita berkeluarga, berarti di mana itu letaknya, di mana kita akan bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam dewasa, bertumbuh dalam hal apapun. Itu menurut Dr. Kennedy.
Dan keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Jadi di dalam keluarga itu banyak sekali aktivitasnya. Mau ngapain pun ada dalam keluarga. Semua aktivitas itu ada. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Jadi ketika ada badai kehidupan, kalau kita ada keluarga, apalagi keluarganya sudah hidup rukun, itu enak. Tapi kalau keluarganya nggak hidup rukun, ada badai kehidupan, cuek-cuekan, masa bodoh, nggak peduli. Namanya itu berarti belum hidup rukun. Yang keempat, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkeluarga, berarti kita masuk dalam permasalahan. Jadi kalau anak-anak muda yang belum menikah, engkau siap-siap akan masuk dalam masalah. Yang tadinya biasanya single sendirian, ya mau makan, mau tidur, mau ngapain bebas, nanti kamu berkeluarga menemukan masalah. Bangun tidur kesiangan pasti ya kan? Jadi berkeluarga adalah merupakan banyak sekali permasalahan, tapi di situ bisa ada penyelesaiannya. Ini menunjukkan bahwa keluarga itu merupakan tempat munculnya permasalahan. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga gak punya masalah? Boleh angkat tangan? Saya akan berikan hadiah. Pasti kita semua punya masalah, tetapi masalah kita tidak sama. Masalah kita berbeda. Kalau sama itu kebetulan. Iya, yang berikutnya. Iya. Hubungan kebersamaan dan tanggung jawab. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya sudah tampilkan, Ya, keluarga membawa sebelumnya. Boleh dimundurkan, bantu saya. Ya, hubungan kebersamaan dan tanggung jawab. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 18 sampai 21. 2, 3. Hai istri-istri, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, pertanyaannya Bapak Ibu dari 3 ayat ini, di rumah tangga kita sudah terjadi kayak begini belum? Sudah belum? Di sini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kalau tunduk seperti apa istri-istri, ibu-ibu? Begini ya. Iya, tapi hari ini banyak, ya di sini mah gak ada kali ya. Istri-istri bukannya tunduk, tapi tanduk. Tanduknya keluar. Iya kan, bapak-bapak bisa dilawan pakai tanduknya. Iya kan, apalagi bapak-bapak yang udah hari ini gak kerja karena di PHK, gak malas bekerja, gak bisa punya pekerjaan, istrinya bisa nanduk gitu. Di sini ayat yang ke-18, tunduklah kepada suamimu. Karena firman Tuhan bahwa suami itu adalah kepala. Maka itu harus dihormati, harus tunduk kepada suami. Jangan mentang-mentang istri lebih tinggi gajinya, pendapatannya lebih tinggi, suaminya ditanduk. Harus kita menghormati suami sebagai kepala. Tapi jangan bapak-bapak sebagai kepala keluar tanduknya mentang-mentang saya kepala nih. Saya punya kedudukan yang tinggi. Jangan semaunya. Tetap kita harus menghormati istri kita. Menyayangi, mengasihi. Dalam ayat berapa tuh? Ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku nggak ada uang. Istri bilang, "Pak, nggak ada uang, mau makan nih." Nggak ada kerjaan, suaminya berkata, uang melulu, nggak tahu ya, gue lagi pusing. Gitu. Akhirnya istrinya bisa dimarahin, dipukul, dianiaya dan sebagainya. Banyak nggak? Banyak. Kalau kita mendengar berita hari-hari ini, banyak suami-suami berlaku kasar. Bukan dari mulut aja, tapi tangan.
Udah tangan kah? Kaki. Udah kaki? Apalagi? Senjata yang diambil. Maka itu firman Tuhan, hai suami-suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Nah sekarang anak-anak, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Walaupun papa mamamu nggak baik, walaupun papamu kurang tidak menyenangkan dalam hidupmu, engkau harus menghormati dia sebagai orang tua. Tetapi anak-anak sekarang udah berani ngelawan orang tua. Apa lupa? Gue juga bisa. Ini anak zaman sekarang, anak zaman now. Iya kan? Bisa menghadapi orang tua. Yang ada juga bisa membunuh orang tua. Di daerah saya, daerah Jembatan 5, itu sering terjadi kebakaran. Pernah terjadi kebakaran yang besar sekali, benar-benar besar. Banyak sekali rumah habis. Ternyata setelah diselidiki oleh polisi, penyebab kebakaran itu adalah satu orang anak. Ya, karena dia minta harta warisan yang gak dikasih sama orang tuanya, dia tega berani mengambil bensin membakar orang tuanya sampai rumahnya terbakar, akhirnya kena semua rumah-rumah yang ada di sekitar itu. Kenapa? Karena anak ini sudah gak taat sama orang tua. Hai anak-anak yang belum menikah, taatilah orang tuamu. Yang sudah menikah juga sama. Kita harus mentaati orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anak-anakmu supaya jangan tawar hati. Berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering menyakiti anak-anak kita? Lewat apa? Lewat mulut yang paling banyak. Betul Bapak Ibu? Mungkin kalau tangan enggak, kaki enggak, tapi lewat ucapan kita itu bisa menyakitkan anak kita. Ucapan yang kita sampaikan kepada anak kita bisa membuat anak kita terluka. Berapa banyak anak-anak yang mengalami sakit hati, luka batin. Kenapa? Karena orang tua memberikan contoh yang tidak baik. Orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Ini yang menyebabkan anak-anak bisa melawan. Anak-anak bisa melakukan perbuatan yang jahat. Saya di gereja buka sekolahan. Ya, ada murid kelas 4. Kelas 3 SD. Anak ini nggak pernah diam di kelas, selalu badungnya luar biasa. Satu ketika dia mengucapkan kalimat yang nggak pantas diucapkan seorang anak murid kepada gurunya. Setelah saya panggil, anak murid ini berkata, saya mau bunuh guru saya mau bunuh papa saya. Nanti kalau saya sudah besar, saya mau bunuh papa saya mau bunuh mama saya mau bunuh teman saya. Ternyata anak ini mengalami luka batin yang luar biasa. Kenapa? Karena papa mamanya cerai, berpisah. Dan dia hidup bersama dengan mamanya. Dan sehari-hari mamanya bekerja, berusaha, kurang kasih sayang dan sebagainya. Papanya bersama lagi dengan wanita lain. Ini yang mengakibatkan anak ini mengalami luka. Dia pernah dipukul sama papanya sampai berdarah. Dia berkata, saya pernah dipukul sama papa. Saya ingat, nanti kalau saya besar saya mau bunuh papa saya. Ini luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, hiduplah rukun dalam rumah tangga kita. Kalau kita hidup rukun, saya yakin rumah tangga engkau akan mengalami berkat Tuhan. Jadi ini hubungan suami istri. Hubungan tanggung. Sekarang saya akan bahas mengenai tanggung jawab. Oke, sorry. Sebelumnya ada bisa bantu saya next? Kayaknya agak susah. Ini ya. Tanggung jawab suami dan istri. Tolong bapak-bapak lihat yang sebelah kiri. Coba bapak-bapak kita baca bersama-sama 2, 3. Mengasihi, menyayangi istrinya, memelihara dan melindungi, menghargai dan memimpin seluruh anggota keluarga. Yang kedua yang bawahnya menjadi iman, contoh yang benar untuk istri dan anak. Bapak-bapak sudah melakukan ini? Amin. Amin gak nih? Sudah mengasihi istri dan anak-anaknya belum? Amin. Amin. Sudah menghidungi, sudah menghargai, sudah memimpin, lalu sudah jadi imam belum? Untuk anak-anaknya menjadi contoh. Kalau udah berarti hidupmu akan bahagia. Dan bahagia dan selalu akan berkat Tuhan mengalir.
Iya, istri-istri, boleh dibaca ibu-ibu. Yuk, 2, 3. Yang kedua, sudah belum ibu-ibu lakukan ini? Amin. Sebagai penolong apa pengelongrong? Iya, mengerongrong terus. Pah, belum ada rumah. Pah, belum ada mobil. Pah, belum ada helikopter. Pah, belum ada ini. Pah, belum ada ini dan itu. Kata firman Tuhan sebagai penolong. Kalau sebagai penolong namanya itu membantu. Kalau suami mungkin usahanya lagi macet. Mungkin pekerjaannya lagi berkurang. Ya istri ya wajarlah membantu mencari nafkah. Jangan bilang itu kan tugas suami. Ya sebagai penolong ya dibantulah. Saya buka di sekolahan kadang-kadang saya kesel. Suaminya cuman ngojek. Ya, istrinya nggak mau kerja. Saya bilang, ibu bantulah suaminya kerja kek. Ibu cuci apa kek atau bersihin apa yang dapat penghasilan untuk bantu biaya anak hidup gitu loh. Tapi nggak mau. Itu kan tanggung jawab suami. Sebagai penolong ya sama-sama membantu. Jangan maunya mana Pak? Mana? Awal bulan nih. Mana Pak? Iya kan? Udah tengah bulan, Pak. Udah habis. Habis ini Pak. Mana Pak? Hai istri-istri, belajarlah untuk melakukan ini. Amin ibu-ibu. Amin. Biarlah engkau penuh kasih merawat anak-anakmu. Ya, jangan anak udah rewel, udah badung, udah nakal mungkin misalkan. Ya, rasanya gue petis loh, rasanya gue pukul loh. Ada, akhirnya gak bisa merawat dengan baik anak itu, yang ada anak itu dipukul, lalu dilakukan dengan kasar. Itu bukan seorang ibu yang baik. Kalau ibu yang baik pasti dia bisa merawat anak-anaknya. Amin ibu-ibu. Jadi ini tanggung jawab suami dan istri. Oke. Yang berikutnya bantu saya mungkin Olpato. Ya, keluarga sebagai teladan yang baik. Kolose 3 ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama 2, 3. Apapun yang kamu perbuat dalam Matius 5 ayat ke-16, demikianlah kalau teladan yang baik, keluarga yang baik, suami istri yang baik, anak-anak yang baik, lakukanlah perbuatan itu dengan segenap hatimu. Ya, jangan karena terpaksa. Hati kita itu yang mengeluarkan kalimat sesuatu. Kalau hati kita lagi marah, hati kita penuh luka, biasanya yang keluar dari mulut apa? Emosi kan, marah-marah, ucapannya nggak benar, ucapannya nggak baik. Karena hatinya belum beres. Kalau hati kita beres, hati kita penuh damai, penuh dengan sukacita hidup rukun, ini di dalam ini bahagia. Tapi kalau ada luka, itu ucapannya selalu menyakitkan. Maka itu harus, mari sebagai teladan yang baik, hendaklah terangmu bercahaya di tengah-tengah keluargamu. Next berikutnya. Kebutuhan yang dibutuhkan saat ini untuk keluarga. Yang pertama, kita baca bersama-sama 2, 3. Kasih di antara suami istri dan antara orang tua terhadap anaknya harus terus. Jadi yang dibutuhkan sekarang kita harus bisa saling suami istri, anak-anak harus hidup saling mengasihi. Kalau nanti Bapak baca di rumah dalam 1 Korintus 13 ayat ke-4 dan 7 itu bicara tentang kasih. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu ya. Kalau kita punya kasih, enggak mudah kita cepat marah. Maka itu kasih itu harus ada dalam suami istri dan keluarga. Yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Harus ada disiplin. Jadi kita harus ada disiplin antara orang tua dan anak-anak.
Dalam satu keluarga harus ada disiplin. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan 9 itu berbicara bahwa kita harus mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan keluarga kita untuk menegakkan yang namanya disiplin. Disiplin harus ada. Kalau nggak ada disiplin, itu anak kita dan keluarga kita juga akan mengalami kehancuran. Harus ada disiplin. Anak kadang-kala dibiarin sampai jam 12 malam belum tidur. Nggak ada disiplinnya sama sekali. Ya kan? Anak mau main kemana dan melakukan apa, dibiarin aja. Nggak ada disiplinnya sama sekali. Maka itu harus ada disiplin. Yang ketiga, pentingnya, kita baca bersama-sama 2, 3. Pentingnya jadi kita harus punya penegakan hal ini supaya keluarga itu mengalami sesuatu kerukunan dalam rumah tangga. Oke, yang berikutnya, Operator tolong bantu saya kebutuhan keluarga saat ini. Yang berikutnya, kita baca bersama-sama 2, 3. Mendesaknya teladan orang tua di hadapan termasuk dari segi. Nah, ini harus kita menjadi contoh Bapak Ibu. Kalau orang tuanya pakai rambutnya warna merah, hitam, lalu coklat, kuning, nanti anaknya ikut gak? Ikut. Saya pernah lihat loh, orang tua udah punya anak, pakai rambutnya di sini coklat, di sini kuning, di sini hijau. Saya bilang semuanya aja pelangi. Saya bilang. Pas saya lihat anaknya, pantas anaknya juga sama kayak begitu. Maka itu Bapak Ibu, kalau orang tuanya kayak begitu, anaknya ya begitulah ikutin. Kata pepatah berkata, buat tidak jatuh. Nah itu. Kalau mau melihat orang tua, lihat anaknya tuh. Jadi mari Bapak Ibu, yang mendesak saat sekarang ini, perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan orang tua yang menjadi contoh buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mau berhasil, anak-anak kita mau meraih sesuatu yang sukses dan bahagia, kasih contoh yang baik. Jangan mabuk di depan anak. Merokok jangan di depan anak. Anaknya jadi perokok. Kecil-kecil sekarang umur 5 tahun, 6 tahun udah bisa merokok. Karena kenapa? Ngelihat orang tua. Karena perbuatan, tingkah laku orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Jadi mari Bapak Ibu, ini mendesak sekali. Lalu yang terakhir, yang berikutnya, kita baca sama-sama 2, 3. Peranan sebagai, hai bapak-bapak, engkau sebagai peranannya sebagai kepala rumah tangga. Engkau harus berperan dengan aktif. Benar-benar kau sebagai kepala. Jangan jadi suami yang takut sama istri. Istri yang menyetir, istri yang mengelola, istri yang mengatur. Apa fungsinya kepala keluarga kalau begitu? Maka itu mari peranan suami harus benar-benar ini terjadi dalam rumah tangga. Supaya rumah tanggamu mengalami kebahagiaan. Yang berikutnya, next. Nah, ini tantangan keluarga zaman sekarang. Zaman apa? Zaman now. Ya, tantangan keluarga dalam zaman now saat ini adalah, saya tuliskan yang pertama apa? Kemudahan mendapatkan info. Bapak Ibu mau mencari apa? Gampang sekarang ini, betul? Dalam sekejap, dalam berapa detik sudah bisa Bapak Ibu temukan. Mau cari apa Ibu-ibu? Hah? Baju kebaya, ketik aja atau apa, ketik langsung keluar, tinggal pesan, nanti datang ke rumah. Bapak-bapak mau mencari apa? Iya, apa aja juga ada, dari yang benar sampai yang nggak benar. Mau cari wanita yang nggak baik juga gampang, tinggal ketik aja, tek, nah keluar, ya kan? Zaman sekarang itu nggak susah, kecuali Bapak Ibu tinggalnya di hutan. Kemarin saya bulan Maret ke Kalimantan, ke pedalaman, susah sekali cari sinyal. Susah sekali cari sinyal. Mesti naik ke gunung baru ada sinyal. Bersyukurlah kita tinggal di Jawa. Ya kan? Sinyal nggak susah kan?
Enggak, tergantung mereknya. Ya, mau merek apa? S, M? Ya, S itu simpati, ya kan? Kalau kalau M apa M? Mentari. Dulu kan masih ada mentari ya. Kalau T apa T? Telkomsel gitu kan. Kalau I apa? Indosat gitu kan. Ya kalau T bisa aja Tri gitu kan. Nah, itu tergantung jaringan Bapak Ibu kalau mau cari yang baik. Nah, maka itu sekarang gampang sekali untuk mencari hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Gampang sekali, mudah Bapak Ibu. Yang ibu-ibu yang sudah lanjut usia, gampang belajar aja, tinggal pencet aja Ibu. Tinggal ketik mau cari apa. Ibu mau makan apa? Soto, tulis aja soto. Ya, keluar itu Bapak Ibu. Zaman sekarang nggak sulit, nggak kayak seperti dulu. Kita mau cari sate, tunggu tukang sate datang. Ya kan Bapak Ibu? Tunggu tukang sate biasanya jam 7 datang. Baru jam 5 lalu tungguin. Sekarang mah nggak usah sampai jam 7. Jam 5 hari itu mau makan sate tinggal pencet aja. Sate ayam. Tinggal keluar, tinggal pilih, tinggal jangan gak bayar. Ya, maka itu gampang hari ini. Kemudahan untuk mendapatkan informasi. Saking mudahnya makanya banyak sekali keluarga yang hancur. Keluarga akhirnya gak rukun lagi. Karena kenapa? Kemudahan untuk mendapatkan informasi. Inilah tantangan anak-anak Tuhan zaman now sekarang ini. Yang kedua, tantangannya, sebelum kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, Blacky Menham nih ya. Ah. Coba kalau di rumah kayak begini nggak Bapak Ibu? Hah? Sampai guguk-guguk pun ikut. Kalau guguk mah enak di RW ya. Di sate ya. Iya. Ini perkembangan zaman loh Bapak Ibu. Zaman now. Ya kan? Jangan bilang nggak pernah. Ada ini bisa terjadi Bapak Ibu. Iya. Ini tantangan kita anak-anak Tuhan zaman now. Ya. Coba kalau di rumah kumpul nih, diem-dieman apa pegang-pegang HP semua? Anak pegang HP, papa pegang HP, sampai piaraan pun pegang. Ya itu tantangan. Ya kan? Nggak tahu yang dipegang HP itu lagi ngeliatin apa, lagi main apa kita nggak tahu. Ya kan? Nanti kalau tahu apa lu ngintip-ngintip lu. Apa lu mah? Ya kan? Apalagi lagi asik lagi. Ya kan? Nah ini tantangan. Saking mudahnya zaman sekarang untuk mencari sesuatu. Jadi inilah perkembangan tantangan kita. Yang berikutnya, yang kedua, next berikutnya. Nah, tantangan zaman now untuk keluarga saat ini adalah membangun relasi yang, tapi kadangkala membangun relasinya nggak sehat. Bapak-bapak, bukan cari pekerjaan atau cari sesuatu yang ada wanita. Ibu-ibu cari apa? Shopping. Di mana tempatnya? Kadang-kala bukan mencari membangun relasi yang sehat, tetapi akhirnya menyalahgunakan kesempatan zaman now sekarang ini. Ya, mau mencari apa? Gampang. Bapak Ibu mau mencari apa? Relasi pekerjaan apa atau apapun gampang saat ini. Ya kan? Kita belum kerja, tinggal ketik aja. Saya mau jadi ojek online, caranya bagaimana? Ditulis, keluar. Ya kan? Mau cari apa semua ada. Inilah tantangan untuk membangun relasi kita. Jadi semua semakin ke depan nanti Bapak Ibu, ya kita lagi udah gak pakai handphone. Nanti kita ada di tangan. Gak tahu kapan, tapi saya yakin. Nanti kita gak perlu pakai handphone. Di tangan ini kita bisa pencet aja. Itu perkembangan zaman. Jadi jangan heran, semakin hari semakin tahun ini akan meningkat terus dan semakin canggih dunia ini. Yang berikutnya, ya tantangan dalam keluarga zaman now saat ini apa? Pertumbuhan iman.
Pertumbuhan iman semakin merosot, apalagi sejak gara-gara Covid, ya kan? Iman orang Kristen itu semakin merosot. Maunya sekarang ibadah online. Karena kenapa? Kalau online enak, Pak. Di rumah lagi sambil masak. Ya kan? Sambil goreng-goreng bisa ibadah. Videonya ditutup kan? Begitu nggak Bapak Ibu? Nah, ini perkembangan zaman, pertumbuhan iman akhirnya jadi orang Kristen jadi malas beribadah, malas berdoa, malas mencari Tuhan. Kenapa? Pertumbuhan iman semakin merosot. Ini tantangan zaman sekarang. Bersyukur saya lihat di gereja ini sudah hampir 100% loh, bangku penuh semua. Puji Tuhan. Tapi masih ada gereja ya yang jemaatnya setengah dari gerejanya. Kenapa? Pak, lebih enak saya ibadah online. Sambil nyetir bisa ibadah. Sambil makan kerupuk kita bisa ibadah. Sambil kita ngapain bisa ibadah. Ini pertumbuhan iman semakin hari semakin merosot. Tantangan. Nanti gereja bisa sepi. Ibadah tidak ada lagi di gedung. Yang ada semua pakai online. Ini tantangan keluarga zaman now. Maka itu inilah biarlah pertumbuhan iman kita lebih meningkat lagi. Ya, yang berikutnya. Nah, lihat nih, anak zaman sekarang. Coba Bapak Ibu, bener nggak? Anak masih kecil, ya 3 tahun, 4 tahun udah pinter belum? Apalagi kalau mamanya lagi make up, dilihatin, oh begini ya Ma. Ya kan, zaman sekarang anak-anak kasih handphone, udah cari aja dia lihat tonton, dia bisa dandan, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gak baik. Karena kenapa? Karena dia melihat dari apa yang dia lihat. Dia mencontoh dari apa yang dia lihat dari mata kepalanya. Makanya zaman anak now sekarang ini tantangannya bagi keluarga Kristen harus menjaga. Kalau kita punya anak, boleh dikasih HP? Boleh dong, kalau nggak nanti belajarnya bagaimana? Apalagi kemarin belajar online ya Bapak Ibu ya. Nggak punya handphone bagaimana? Tapi harus dijaga. Sekarang di YouTube itu ada YouTube Kids. YouTube anak-anak. Kasih YouTube yang buat anak-anak, jangan YouTube yang dewasa. Ya, nanti download aja YouTube Kids. Di situ ada YouTube khusus nonton film anak-anak semua, game anak-anak dan semua anak-anak. Jadi yang diberikan tentang itu, jangan diberikan YouTube yang bisa kebuka apapun saja, itu berbahaya. Makanya anak zaman sekarang umur berapa tahun sudah bisa dandan. Anak zaman sekarang sudah bisa merokok. Anak zaman sekarang sudah bisa melakukan kejahatan. Karena sekarang zaman now. Maka itu harus berhati-hati dalam mendidik anak. Yang berikutnya, next, tolong bantu saya. Ya, tantangan yang keempat. Nah, apa ini Bapak Ibu? Perceraian. Sejak COVID-19 ada Bapak Ibu, saya kebetulan mengurusin hukum, angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Kenapa? Suami banyak yang nggak bekerja, istri nggak bekerja, akhirnya stres, ambil jalan keluar, pisah. Ini bukan penyelesaian masalah, yang ada tambah masalah. Maka itu angka perceraian itu sangat tinggi di Indonesia sekali. Jangan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan hal ini. Ini tantangan zaman now. Sekali untuk seumur hidup. Walaupun istrimu dulu bodinya seperti gitar Spanyol. Ya, walaupun bapak-bapak dulunya ganteng sekarang. Iya, tetap engkau harus mengasihi, menyayangi untuk seumur hidup. Jangan seperti kita beli sesuatu bisa ditukar. Kalau beli HP bisa tukar. Kalau kita menikah, memilih pasangan hidup, itu adalah untuk seumur hidup, bukan untuk tukar. Nah, dalam firman Tuhan
Next berikutnya. Nah, kita baca dalam Malaki 2 ayat ke-16, 2, 3. Sebab firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu. Matius 19 ayat ke-6, kita baca bersama 2, 3. Demikian jadi Bapak Ibu, hari ini tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Pak, dia kan udah malas nggak mau kerja. Saya dari mana? Lebih baik saya cari aja yang penghasilannya gede. Bisa begitu Bapak Ibu? Nggak bisa. Dengan alasan apapun kondisinya tidak boleh bercerai. Sudah dipersatukan Tuhan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kalian berdua. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mengambil keputusan untuk pulangkan saja aku pada orang tuaku. Tetapi engkau harus bertahan dalam keluargamu. Kalau engkau sudah mau mengambil keputusan bercerai, tarik kembali. Jangan untuk bercerai. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang mau menikah juga anak-anak muda. Engkau mengambil keputusan mau hidup bersama, berarti engkau mau hidup sampai selama-lamanya. Sekali untuk selamanya sampai Tuhan memisahkan kita. Ini tantangan yang zaman sekarang adalah angka perceraian semakin tinggi. Yang berikutnya, yang kelima, tantangan keluarga zaman sekarang apa? Banyak gak Bapak Ibu? Iya, semua memang sekarang serba sulit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya amat yakin dan percaya Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Amin. Kesulitan apapun Tuhan akan sediakan. Jangan kita sebagai orang Kristen yang matre. Memang kita butuh untuk hidup, tetapi jangan matre. Cukuplah apa yang ada padamu kau pakai dalam hidupmu, maka semua segala sesuatu pasti akan diberkati Tuhan. Kalau kita mencukupi diri kita dan kita bersyukur apa yang ada pada diri kita, berarti hidup kita selalu mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu pernah konflik? Pernah ada masalah? Pasti ada ya. Nah, salah satu penyebab kehancuran dalam keluarga, next berikutnya, adalah apa? Konflik. Konflik ini akhirnya mengakibatkan hidup kita tidak rukun dalam keluarga. Anak bisa berkelahi kepada orang tua. Orang tua bisa berkelahi kepada anaknya. Karena yang timbul dari konflik. Pertanyaannya Bapak Ibu, konflik atau masalah dosa atau tidak? Dosa apa tidak? Tidak. Konflik masalah bukan dosa. Yang dosa adalah perbuatan tindakan kita. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena konflik masalah itu bisa mendewasakan kita. Bisa membentuk kita. Tetapi seringkali masalah konflik itu yang membuat kita menjatuhkan jadi Jadi misalkan ada masalah. Lalu kita selesaikan dengan cara mukul. Marah. Itu yang buat Masalahnya dosa enggak? Enggak. Konflik tidak dosa. Itu bisa mendewasakan kita. Bisa membuat kita bertumbuh. Tetapi seringkali cara penyelesaian kita yang membuat kita jadi dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah itu biasa dalam rumah tangga. Jangan heran kalau gak ada masalah. Kalau gak ada masalah tuh, aduh gak enak. Adem ayem. Ya kan, adem aja begitu. Kalau ada masalah kan enak, ada ininya, nanti gini lagi, itu enak. Supaya apa? Mendewasakan kita bisa mengenal pasangan kita, bisa mengenal anak-anak kita. Tapi yang membuat dosa itu adalah perbuatan kita. Kalau kita sampai mukul, sampai bertindak kasar, bertindak yang gak baik, itu yang membuat dosa. Jadi masalah itu bukan
dosa. Konflik itu bukan dosa, tetapi yang membuat konflik sehingga menjadi dosa adalah perbuatan tindakan kita. Oke, yang berikutnya. Pernah Bapak Ibu sampai kayak begini? Gambar ini, stop dulu jangan ditampilkan ya. Ya, pernah sampai begini Bapak Ibu? Pernah nggak? Ayo. Apa lu? Sampai kayaknya mau makan gitu, mau terekam gitu loh. Nah, pertanyaannya, apa itu konflik? Kelompok A? Apa itu konflik? Siapa tuh yang jawab? Mana Pak? Mana yang jawab tadi? Bapak ya? Oh no. Iya. Apa Pak? Perbedaan pendapat. Pak tolong Pak kasih hadiahnya Pak. Iya ke Bapak yang di belakang Pak. Yang baju biru. Saya kasih hadiah buat Bapak. Iya, semoga bermanfaat buat Bapak. Iya, apa itu konflik? Boleh tampilkan. Ya kita baca bersama-sama, 2, 3. Konflik adalah suatu kondisi yang tidak dan dapat karena adanya dua hal atau objek. Kebutuhan, keinginan, kekuatan, kecenderungan, ataupun tujuan yang berbeda. Atau bertentangan yang timbul pada itu konflik. Jadi kalau ada sesuatu perasaan yang seperti ini, ya karena ada keinginan, saya mau punya ini dan sebagainya, akhirnya jadi konflik. Papa, sebelah udah punya TV, gede lagi. Masa kita nggak beli? Udah papanya langsung marah. Apaan sih TV besar? Akhirnya jadi konflik, jadi masalah. Karena ada keinginan, ada kebutuhan, ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Itulah yang mengakibatkan terjadinya konflik. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Nah, yang berikutnya next. Ya, konflik suami istri biasa disebabkan oleh kurangnya rasa apa? Saling apa Bapak Ibu? Saling menghargai, saling mengasihi, saling. Ya, buka slide-nya. Ya, tampilkan. Kuncinya adalah saling pengertian, komunikasi yang terbuka dan efektif. Jadi suami istri kalau saling percaya nggak ada curiga. Papa mama pulang malam curiga. Melakukan sesuatu curiga. Ada nggak suami istri atau anak-anak lagi main handphone dicurigai? Lagi ngapain tuh? Ya, lagi WA sama siapa tuh? Ada yang begitu loh. Kemarin berapa yang lalu ada nanganin kasus saya, istri ini selalu dicurigai. Ya, pulang lembur di kantor karena kerja di bank BCA dicurigai. Dia main handphone, dia lagi balas WhatsApp, dicurigai. Sampai handphonenya diambil, direbut, dilihat. Nah, itu karena saling tidak percaya. Coba miliki saling percaya dan saling pengertian dan komunikasi. Ini yang sering kali nih, komunikasi suami istri itu putus. Ya, nggak pernah ada pembicaraan. Ini komunikasi sangat penting. Jadi mari Bapak Ibu, mari kuncinya kita harus saling percaya, saling pengertian, komunikasi yang terbuka. Keterbukaan kata statement awal dari tetapi sebetulnya ada juga yang masalah loh. Saking terbukanya ada sesuatu yang disampaikan jadi konflik, jadi masalah. Nah itu harus diselesaikan dengan baik. Jadi memang ini harus kita ada saling percaya, saling pengertian dalam komunikasi. Kalau suami istri ada komunikasinya pasti enak. Ya hidupnya pasti akan rukun. Yang berikutnya next. Ya, penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Yang pertama, perasaan kurang dihargai. Mau dihargai berapa sih Bapak Ibu? Ya, ini penyebab terjadinya konflik. Saya tulis ada 6. Perasaan kurang dihargai. Lalu yang kedua, cemburu
Ada nggak di sini Bapak Ibu? Nggak ada ya, puji Tuhan. Amin. Kurangnya keterbukaan dalam masalah. Bapak-bapak ada nggak yang disembunyi di atau di dompet paling-paling dalam-dalam sekali gitu loh. Ya, harus ada keterbukaan dalam keuangan. Ibu-ibu juga kalau udah dikasih sama suami 1 juta harus terbuka, pakai buat apa aja, jangan Pak kurang Pak 1 juta. Nah, lalu bapaknya bingung, kemarin beli apa aja Mak? Nggak tahu. Harus ada terbukaan. Sampaikan kepada suami ini 1 juta beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, habis. Kurang minta lagi. Iya, lalu masalah hubungan intim. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penyebab dalam keluarga. Lalu apalagi masalah, nah biasanya ada orang yang nggak mau dikutak-katik tuh, nggak mau diketahui, itu jangan, karena privasi, ya kan? Misalnya handphonenya pakai password atau pakai sidik jari atau pakai apa supaya nggak dibaca orang lain. Itu biasanya suka privasi. Suami mau melihat, pakai sidik jari. Berbahaya loh pakai sidik jari Bapak Ibu. Pernah saya pakai sidik jari, tiba-tiba tangan saya terluka karena mau pakai, akhirnya nggak bisa, akhirnya terkunci semuanya, akhirnya saya install ulang. Gara-gara sidik jari. Nah, lalu yang berikutnya yang keenam, kurangnya toleransi dalam pembagian tugas di rumah. Ya, mari Bapak Ibu keluarga di sini bagi tugas yang seimbang. Kalau ibu-ibu di rumah mengurus apa, bapak-bapak mengurus apa, bagi tugasnya masing-masing. Jangan semuanya diserahkan kepada istri, jangan semuanya diserahkan kepada suami juga. Harus ada pembagian tugas yang benar. Jobnya tahu loh, ini suami ini, istri ini dan sebagainya. Jadi harus ada tugas yang benar. Yang berikutnya next. Ya, cara menyelesaikan konflik. Ya, pilih waktu yang tepat dan baik dalam menyelesaikannya. Jangan lagi emosi, diajak baikan, tenangin dulu sampai mereda, sampai benar-benar dia nggak emosi, ya suasananya baik, tempatnya baik dan sebagainya. Ajaklah mungkin ke mall atau kemana gitu loh. Selesaikan, cari tempat yang baik untuk menyelesaikan masalah. Ya, mengatakan terus terang dalam keadaan hati dan keberatan terhadap situasi yang dialami. Jadi Bapak Ibu kalau lagi ada masalah, curhat loh. Sampaikan isi hatimu kepada pasanganmu, kepada suamimu atau istrimu. Jangan sampaikan kepada orang lain. Kalau ada orang lain mencari kesempatan itu terjadi, akhirnya terjadilah yang namanya orang ketiga. Inilah yang menyebabkan ya kalau kita tidak mengatakan isi hati kita kepada pasangan kita. Anak-anak juga katakan, apa sih yang dirasakan? Oh papa saya, mama saya seperti ini. Sampaikan isi hatimu. Jangan disimpan. Kalau disimpan lama-lama meluap di sini, meledak, akhirnya jadi bom. Akhirnya jadi sesuatu hal yang tidak baik. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati untuk sadar bahwa setiap pribadi punya kelemahan dan semua manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang menjadi Superman. Tidak ada yang bisa menjadi orang yang hebat. Karena kita punya kelemahan dan kelebihan. Punya kekurangan masing-masing berbeda. Tidak ada yang sempurna. Maka itu kita harus memiliki kerendahan hati. Yang keempat, milikilah keinginan untuk saling mengakui kesalahan dan saling mengampuni. Bisa nggak Bapak Ibu ngucapin, maafin saya. Pak, maafin saya. Bisa nggak anak-anak, Pak, maafin saya sudah salah. Belajar untuk mengatakan saling mengampuni. Berat nggak sih kalau kita ngucapin, maaf Pak, mengampuni saya? Berat ya rasanya ya. Jangan, kita harus memiliki keinginan untuk mengampuni. Yang berikutnya, next, yang kelima, cara menyelesaikan masalah. Sebelumnya, sorry kelewatan. Ya, yang keenam, ada nggak keenam? Oh enggak ya, nggak ada ya. Oke, yang berikutnya next. Oke, sudahkah keluargamu hidup rukun Bapak Ibu?
Sudah belum? Sudah belum? Amin. Ini keluarga saya, ya. Saya punya anak 4, ya. Jadi itu anak saya yang paling ujung nomor 1 yang bawa tas coklat, yang biru itu warna nomor 2, yang ketiga yang laki, yang keempat itu yang saya gendong, ya. Nah, mari Bapak Ibu, maukah kita hidup rukun bersama? Amin. Kalau hidup rukun tuh enak Bapak Ibu, ya. Suami istri kalau tidur di kamar nggak berpisah. Yang satu di utara, yang satu di selatan. Ya kan? Kalau anak-anak rukun sama papa mama, nggak ada tuh yang diem-dieman. Ada nggak anak yang diem sama orang tua? Ada. Karena hidupnya tidak rukun. Hari ini mari Bapak Ibu hiduplah rukun dalam rumah tanggamu supaya berkat Tuhan itu tercurah. Jangan mau menerima berkat tapi keluargamu nggak beres. Keluargamu belum hidup rukun. Tapi biarlah hidup kita saling rukun. Bersama-sama hidup saling rukun. Mau Bapak Ibu? Amin. Oke, yang terakhir dari saya. Kita baca Imamat 19 ayat 17. 2, 3. Bisa Bapak Ibu? Amin. Siapa yang sedang benci sama suami? Siapa yang lagi benci sama istri? Siapa anak-anak yang benci kepada orang tua? Siapa yang membenci sesama kita? Hari ini selesaikan. Jangan kau pulang sama seperti engkau datang, masih menyimpan kepahitan. Rasa benci itu masih ada. Kalau masih ada, bereskan hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan keluargamu supaya rumah tanggamu diberkati. Rumah tanggamu mengalami damai sejahtera. Jangan dalam rumah tangga rasanya rasa neraka. Panas. Panas kenapa? Panas emosi. Yang ada nggak betah suami di rumah, istri nggak betah di rumah, anak-anak nggak betah di rumah. Karena hidup dalam keluarga itu tidak rukun. Kalau keluarga rukun enak nggak Bapak Ibu? Makan sampai sama tempe pun enak, ya kan? Sama garam juga enak karena hidup rukun. Walaupun kita makan babi hong, ya makan rica-rica. Kalau keluargamu nggak rukun, itu rica-rica rasanya nggak enak. Betul Bapak Ibu? Maka itu mari kita hidup rukun. Mau Bapak Ibu hidup rukun? Amin. Satu ayat lagi, next. Yang terakhir dari saya, kita baca bersama-sama. 1 Taulus 17 dan 22, 27, 23. Kiranya amin. Siapa yang keluarganya mau diberkati? Amin. Keluarga yang mau diberkati adalah keluarga yang hidup rukun. Hari ini suami istri yang ada, yang hadir, bolehkah engkau berduduk bersebelahan? Kalau ada anak-anakmu, coba bersebelahan dengan anak-anakmu, bergandengan tangan, hidup rukun, kita berdoa bersama-sama hari ini. Amin Bapak Ibu. Alangkah indahnya kata firman Tuhan, kalau kita semua keluarga hidup amin. Selalu bergandengan tangan bersama-sama. Gak ada apa lu. Ya kan? Gak ada lu gimana? Ya, mari bersama-sama hidup rukun. Kalau ada emosi, ada marah, ada dendam, ada sakit hati, kata firman Tuhan, selesaikan hari ini di hadapan Tuhan. Jangan engkau bawa pulang. Percuma engkau bawa pulang, engkau tidak akan hidup rukun. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan yang terakhir, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga kita semuanya. Amin. Amin. Kalau kita mau diberkati kata firman Tuhan, biarlah kita hidup rukun. Firman Tuhan saya nggak panjangkan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua yang hadir pada hari ini. Biarlah engkau hidup rukun. Kalau punya adik, punya kakak, hidup jangan kakak adik bermusuhan. Yang ada nanti minta warisan. Belum papanya meninggal minta seperti anak yang dalam firman Tuhan cerita itu. Ya bapaknya belum meninggal minta warisan. Ya maka itu harus hidup rukun. Kalau adik kakak hidup rukun itu enak.
Kita juga sebagai orang tua juga enak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kakak adik udah gak hidup rukun, bagaimana? Yang ada pusing kepala kita. Ngurusin anak kita yang gak hidup rukun. Biarlah anak-anak ya hidup rukun. Semua keluarga kita mendapatkan hidup rukun. Biarlah firman Tuhan memberikan pedoman buat kita supaya di zaman now ini, biarlah keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup rukun. Mau Bapak Ibu? Amin. Bolehkah kita bangkit berdiri yang keluarganya hadir pada hari ini, suami istri, bolehkah engkau berjabat tangan berdua, bergandengan tangan bersebelahan? Kalau ada anak, bolehkah engkau bergandengan tangan bersama anak-anakmu? Iya, amin. Iya, katakan kepada papa, mama, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Ya, anak-anak silakan kumpul kepada orang tuamu dan berkata, papa, mama, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku mencintaimu, papa, mama. Ya, kalau ada kesalahan, minta maaf kepada papa, mama. Pa, ma, minta maaf, aku salah. Ya, kalau ada suami istri, ya, yang belum rukun, mari hari ini rukunlah supaya engkau bahagia dan berkat Tuhan akan tercurah. Naikkan pujian. Amin. Mari kau tetap bergandengan tangan, suami istri, anak-anakmu bergandengan tangan. Amin. Bergandengan tanganlah. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup rukun bersama dengan keluargaku. Amin Tuhan. Ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan ingin memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Rasakan kuasa Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan. Terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Pulihkan umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan keluarga yang rukun. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan hadir. Tuhan melihat keluarga-Mu hari ini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan akan pulihkan kau. Tuhan akan memberkati keluarga-Mu hari ini. kemenangan Terima berkat Tuhan hari ini. terjadi di sini. Amin. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Biar singer menyanyikan lagu ini dan musik. Bapak Ibu yang bergandengan tangan dalam keluargamu, Ku yakin mari
Engkau boleh berpelukan, engkau boleh berjabat tangan berkata, "Papa, maafin aku." Suami istri saling minta maaf, saling mengampuni, saling bergandengan tangan. Anak-anak berkata kepada papa, pada mama, "Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Maafkan kesalahan aku sebagai anak." Silakan sampaikan kepada orang tuamu, sampaikan kepada suami dan istrimu. Tuhan akan pulihkan kau hari ini. Pulihkan Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Oh, haleluya. Amin. Yakin bahwa Tuhan menjamah. Tuhan pulihkan kau. Dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Pulihkan. Kalau mereka menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan luka-luka, pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulih. Hiduplah rukun. Hidup rukun. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya beri silakan Bapak Ibu, boleh engkau berjabat tangan sebagai kepala keluarga. Bolehkah engkau mendoakan anak-anakmu, mendoakan istrimu? Sambil berjabat tangan, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Anak-anak mendoakan papa mamamu. Istri mendoakan suami dan anak-anakmu. Doakan mereka. Sehingga kerukunan itu terjadi dalam keluargamu. Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi hari ini. Dalam nama Yesus. Ambil kesempatan ini. Jangan kau mengeraskan hatimu. Jangan kau mau berdiam. Bergerak. 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 Berdoa. Doakan suamimu. Doakan istrimu. Doakan anak-anakmu. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. 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 Dalam nama Yesus. Pulihkan. Mari Bapak Ibu. Kalau suamimu di rumah, istrimu di rumah, anak-anakmu di rumah, doakan. Doakan di tempat ini. Melalui tempat ini kita berdoa. Amin. 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 Haleluya. Terjadi di sini. Ku yakin. Amin Tuhan. Tak terbatas, ku yakin. Amin. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Pemulihan keluarga. Pemulihan keluarga terjadi Tuhan. Di sini. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Biarlah lama. Terima kasih Tuhan. Kami amat yakin Tuhan, pemulihan keluarga terjadi di tempat ini. Biarlah keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini mendapatkan hidup rukun. Mereka dipulihkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, berkat lewat firman-Mu Tuhan, biarlah kami selalu mau hidup rukun bersama-sama. Karena kami tahu dalam hidup rukun kami mendapatkan berkat daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk perlindungan firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan jangan berlalu begitu saja, tetapi Engkau meteraikan dalam hati, lubuk hati keluarga yang hadir pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat Tuhan akan tercurah. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan, mungkin boleh Kak satu keluarga saja boleh bersaksi 2 menit saja. Ya, setelah kita mendapatkan firman Tuhan pada hari ini, ada keluarga yang mau bersaksi, satu keluarga saja. Boleh? Ada? Ada satu keluarga yang mau bersaksi lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan? Malu? Ada? Boleh, silakan Pak. Puji Tuhan Pak. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Hari ini terus terang baru kali ini ibadah yang saya alami sangat luar biasa. Yang mana melalui firman Tuhan tentang pemulihan keluarga. Banyak saya lihat terutama di dalam keluarga besar saya banyak beranggapan bahwa kebahagiaan itu diukur dengan keadaan ekonomi, ternyata bukan. Banyak sekali di dalam keluarga besar saya lihat dia punya uang, dia punya bisa dibilang fasilitasnya yang mewah lah. Tetapi saya lihat di dalam rumah tangga mereka itu sangat-sangat banyak permasalahan. Bukan saya membandingkan dia dengan mereka, tetapi saya bersyukur di dalam rumah tangga saya sama istri, saya sama anak-anak, walaupun hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, kami bisa bersama-sama beribadah datang di gereja ini, bisa sama-sama menyembah Tuhan di gereja ini, walaupun keadaan sangat terbatas di dalam ekonomi. Tetapi firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa hidup rukun adalah awal dari pemulihan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Pendeta. Saya tahu Pak gerejanya di Jembatan 5, sebab saya sering ke sana Pak. Saya dulu dari kerjaan saya sering di Jembatan 5 Pak. Terima kasih kepada Pak Pendeta, salam untuk jemaat di sana Pak. Dan terutama jemaat gereja kita di sini, marilah kita belajar tentang firman Tuhan bahwa hidup rukun itu akan membawa keluarga kita dan rumah tangga kita hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kebahagiaan. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak siapa? Pak Anton. Ya, makasih Pak Anton. Ya, biarlah firman Tuhan bukan hanya kita dengar dari kuping kiri keluar kuping, tetapi kita terima dari kuping kiri dan kuping kanan masuk dalam hati kita dan kita praktekkan. Amin Bapak Ibu. Ya, kebahagiaan itu tidak diukur, kata Pak Anto benar. Kebahagiaan tidak diukur soal hepeng. Iya. Kalau kita hidup rukun itu indah. Walaupun kau punya banyak uang, tapi gak hidup rukun percuma. Yang penting kita hidup rukun. Bisa bergandengan bersama-sama. Walaupun makan hanya tahu dan tempe, tetap kita bersyukur. Amin Bapak Ibu. Hidup rukunlah di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Andi atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Boleh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri untuk memberikan aplaus. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Barangkali ada jemaat yang pada hari ini masih baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan. Apakah ada? Ya, puji Tuhan semuanya jemaat-jemaat yang setia ya dalam Tuhan.
Sekarang kita mau membaca warta jadwal pelayanan 26 Juni 2022 oleh WL-nya tim Bapak Tony, Aser Ibu Panggabean dan Ibu Manalu, firman Tuhan Pendeta Kiki Rusmin, musik oleh tim 1, doa syafaat oleh Ibu Maria, multimedia oleh tim. Ya, bagi para pelayan Tuhan yang akan bertugas bisa untuk berdoa dan berpuasa di setiap hari Kamis agar menerima lawatan Tuhan. Ya, dan berikut ada nama-nama yang berulang tahun. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan, selamat ulang tahun. Pengumuman bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara rinci laporan keuangan Polam Baptis dan Pengarahan Ikan dapat dilihat di mading gereja di bawah. Terima kasih. Ya, ini juga ada pengumuman mixer. Kemarin itu terbakar, jadi kita ada rencana untuk membeli mixer yang baru. Dan untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan partisipasi bisa memberikan di kotak sebelah sini, kotak kaca. Ya, bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Registrasi ulang keanggotaan, diinformasikan bahwa gereja sedang registrasi ulang keanggotaan para jemaat. Setiap jemaat wajib mendaftarkan ulang keanggotaannya dengan mengisi Google Form yang telah disediakan, atau bisa minta juga kepada sekretariat gereja yaitu Ibu Lili. Bagi jemaat yang mau mengambil pelayanan, bisa hubungi sekretariat gereja atau departemen liturgi dalam pelayanan asar. Ya, berikut juga ada media sosial GBI GBJ, boleh di follow dan di add Facebook, Blogspot, Instagram, Twitter, dan YouTube-nya. Apakah ada informasi tambahan? Oh ya, tanggal 9 Juli ada ibadah bersama Paguyuban Petamburan, khusus anak TK sampai Madya. Nah, iurannya ini biayanya sebesar 15.000, sudah termasuk biaya masuk dan wajib membawa minum dan makan siang. Ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saya undang Ibu Sihombing untuk memimpin doa syafaat. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
kita, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan Yesus sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan Bapa, kami diberi pelajaran Bapa, supaya kami menjadi keluarga yang rukun Tuhan Yesus. Karena kami percaya Bapa, apabila keluarga kami Tuhan boleh sehati sepikir rukun Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, berkah-Mu tercurah di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa saat ini buat para suami-suami Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka Tuhan suami-suami yang penuh cinta kasih kepada istri-istri ya Bapa. Menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami Bapa sebagai istri Bapa. Jadikan kami Tuhan menjadi istri yang tunduk kepada suami. Menjadi penopang penolong di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Dan kami juga Tuhan boleh mengasihi anak-anak kami dan suami kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami saat ini Bapa. Jadikan anak-anak kami Tuhan Yesus, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Yang mau dengar-dengaran Tuhan atas nasihat orang tua Bapa. Kami percaya Bapa masa depannya Tuhan Kau akan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu luar biasa Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami Bapa. Tidak boleh Tuhan Yesus hilang begitu berlalu Bapa dari dalam kehidupan kami. Tapi boleh Tuhan tertanam di dalam kehidupan kami Bapa. Agar firman-Mu Tuhan Yesus boleh bertumbuh, berbuah, berakar Bapa dalam setiap kehidupan kami. Sehingga keluarga-keluarga kami Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.